Halo semua, bertemu kembali dengan saya Ibu Mei atau Ibu Meriani. Pada sesi ini kita akan membahas topik cara membuat daftar pustaka dalam penelitian ilmiah. Dalam mata kuliah, Riset Methodology in Accounting and Finance. Setelah mempelajari video ini, diharapkan dapat membuat daftar pustaka dalam penelitian ilmiah, memberikan contoh daftar pustaka dalam bidang penelitian ilmiah atau akuntansi. Nah, reference. Kalau di skripsi namanya daftar pustaka, kalau di karya ilmiah paper, publikasi internasional, reference, sama ya daftar pustaka reference atau bibliografi. Kutipan yang paling relevan dan terbaru dengan isi dalam artikel. Jadi kalau deskripsi itu di-share-kan 5 tahun terakhir, misalnya sekarang 2021, maka penelitian yang dikutip paling lama 2016 gitu ya. Kutipan yang paling relevan ya sesuai dengan topik relevannya. Topiknya misalnya tentang kualitas sistem informasi akuntansi, maka yang dikutip sesuai topik kita, kualitas sistem informasi akuntansi. Jangan judulnya kita kualitas sistem informasi akuntansi, lalu yang kutip tentang fisika sejarah, tidak nyambung. Yang relevan dengan topik penelitian dan yang terbaru. Bu, nggak ada lagi yang terbaru, Bu. Saya ketemunya 2003, misalnya model Information System Sukses, model Dillon and McLean. Kalau memang sudah tidak ada yang terbaru, itu yang paling baru, boleh silakan dengan justifikasi bahwa memang itu penelitian yang terbaru yang sampai hari ini masih bisa dipakai dalam penelitian. Kalau ada penelitian terbaru, maka gunakan referen dengan atau daftar pustaka yang terbaru. Di referen gunakan literatur berkualitas. Misalnya literatur berkualitas misalnya dari jurnal internasional bereputasi terindeks Scopus atau jurnal internasional atau terindeks Sinta, jurnal nasional terindeks Sinta, jurnal internasional terindeks Scopus, jurnal internasional bereputasi. Nah, yang selama ini dalam skripsi ditemukan itu mahasiswa mengutip dari skripsi juga. Nah, lebih bahayanya lagi dari skripsi, misalnya BINUS, mahasiswa lagi skripsi, mahasiswa S1 skripsi BINUS, mengutip dari mahasiswa S1 skripsi di Papua misalnya. Nah, itu nggak boleh. Gunakan literatur yang berkualitas. Biasakan gunakan misalnya jurnal internasional bereputasi. Ya. Nah, dalam membuat referen atau daftar pustaka, gunakan apa style. Bagaimana contoh apa style? Nanti saya contohkan. Nah, referen harus memuat semua karya yang dikutip dalam teks, ya. Apa yang ada di teks harus ada di referen, apa yang ada di referen harus ada di teks, ya. Nah, selama ini Ibu nguji sidang bimbing skripsi, itu di referen banyak, di teksnya nggak ada. Nah, sebaliknya, di teksnya ada kutipan, di referen nggak ada, itu yang nggak boleh, makanya harus dicek ulang ya. Nah, pengalaman selama ini kan karena kutip-kutip lupa cantumkan referen. Nah, mungkin tipsnya pada saat kutip langsung masukkan referennya, biar nanti tidak repot lagi cari referennya di mana ya, susah. Nah, jadi apa yang ada di teks harus ada di referen, dan apa yang ada di referen atau apa yang ada di daftar pustaka harus ada di teks ya. Reference should consistent follow one recognized system. Nah, biasanya disarankan konsisten dalam menulis referen, gaya penulisan daftar pustaka, referen daftar pustaka konsisten, biasanya menggunakan apa style. Nah, contohnya bagaimana sih? Nanti Ibu contohkan. Biasanya mengharapkan minimal 25 hingga 35 referen, terutama untuk makalah jurnal terbaru. Nah, biasanya daftar pustaka atau penulisan artikel ilmiah untuk publikasi internasional minimal 25 hingga 35 referensi atau data pustaka, terutama untuk makalah jurnal terbaru untuk penelitian makalah asli dan makalah ulasan. Jadi asli begini, misalnya Meriani 2016 dalam Jessica 2021. Nah, itu nggak boleh. Intinya harus baca sumber asli, nggak boleh baca dalam-dalam, itu nggak boleh ya. Dalam menulis paper karya ilmiah, dalam skripsi, publikasi, tidak boleh dalam-dalam kutip. Disarankan mengutip dari sumber pertama, sumber aslinya. Biasanya minimal 25 hingga 35 biasanya ya. Nah, nama penulis ditulis paling awal. Ini cara membuat referen atau data pustaka. Nama, lalu tahun terbit, lalu judul buku, lalu kota dan nama penerbit. Contohnya kayak begini ya. Nama, tahun, judul buku, kota terbit Yogyakarta, nama penerbit Rineka Cipta. Nah, ini contoh daftar pustaka, buku dan jurnal. Itu buku ya. Nama, tahun, judul, kota terbit, dan nama penerbit. Lalu untuk, nah,
referen ini. Nah, ini contoh ini ya buku ya. Nama, tahun, judul, kota terbit, nih John Wiley & Son, New Jersey kota terbitnya tuh. ISBN. Nah, oke. Diambil dari referensi Uma Sekaran 2016 Research Method for Business dan Sugiono 2017 metode penelitian kualitatif dan research and development. Demikian video ini, semoga bermanfaat, terus semangat mencapai impian dan cita-cita. Sampai ketemu di video berikutnya. Sampai jumpa, bye-bye.